Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah diberi kesempatan untuk dapat menghadiri seminar proposal yang akan dilakukan oleh Delvia Saputri pada hari ini. Dengan kontributor satu yaitu Umul Khairin dan kontributor dua adalah Fahrani Azahra. Baiklah, tidak baiklah untuk mempersingkat waktu, eh, segera saja kita mulai seminar proposal yang akan dilakukan oleh Saudari Delvia Saputri yang berjudul Pengaruh Problem Based Learning terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah volume kubus dan balok pada kelas 5 SD Negeri 05 Suntuk Tomboh Gadang. Kepada Delvia Saputri dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, uh, yang pertama yaitu mengenai judul proposal, uh, pro, pengaruh problem based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah volume kubus dan balok pada kelas 5 SDN 05 Sintuk Tobo Gadang. Selanjutnya yuk, yang bab 1 itu yang pertama di sini, next yuk. Pada bab 1 terdapat yang pertama latar belakang masalah, di mana latar belakang masalah ini mempelajari penyelesaian masalah adalah tujuan utama mempelajari matematika, karena penyelesaian masalah merupakan suatu aspek dalam kehidupan yang pasti pelajar hadapi. Yang menjadi masalah adalah bagaimana memecahkan masalah tersebut itu diintegrasikan ke dalam kegiatan belajar mengajar matematika. Kemudian untuk mengatasi permasalahan itu, perlu adanya penerapan model pembelajaran yang mampu membuat atau melibatkan siswa aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, PBL adalah salah satu model pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah, sehingga peserta didik dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Ini dinyatakan oleh Rusman pada tahun 2010. Kemudian selanjutnya adalah identifikasi masalah, di mana berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi masalah yang mana identifikasi masalah yang pertama yaitu kemampuan pemecahan masalah matematika pada siswa sekolah dasar masih rendah. Yang kedua, model pembelajaran yang digunakan guru masih kurang maksimal. Yang ketiga, rendahnya kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya, pembelajaran matematika di kelas belum memberikan kesempatan untuk siswa mengembangkan kemampuan berpikir kreatif matematis. Kemudian, siswa kurang terlatih untuk menyelesaikan soal-soal non-rutin pada materi volume kubus dan balok, karena soal-soal yang diberikan guru umumnya berupa soal-soal rutin. Kemudian cara penyelesaian soal-soal materi volume kubus dan balok siswa terlihat homogen, yaitu masih terpaku pada penjelasan yang diberikan guru atau pada contoh soal yang ada di buku paket. Kemudian selanjutnya ada pembatasan masalah, di mana pembatasan masalah yang diteliti dalam penelitian ini oleh penyelesaian masalah pada volume kubus dan balok dengan penggunaan model problem based learning dalam materi kubus dan balok pada siswa kelas 5 SDN 05 Sintuk Tobo Gadang, Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan dari identifikasi pembatasan masalah tadi, maka dalam penelitian ini rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh problem based learning dalam materi pembelajaran penyelesaian masalah volume. Kemudian ada asumsi penelitiannya. Asumsi penelitian ini adalah pembelajaran yang menerapkan model di dalamnya akan memberi pengaruh positif terhadap hasil belajar. Kemudian tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran based learning ini dalam pembelajaran volume kubus dan balok pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Kemudian manfaat penelitian, di mana ada manfaat teoritis, manfaat praktis,
dan manfaat maaf, saya lanjutkan. Kemudian ada manfaat bagi kepala sekolahnya. Kemudian di sini selanjutnya yuk. Oh my God. Maaf, apakah Delvia masih bergabung? Masih Lezia? Halo? Oh my God. Maaf, apakah bisa mendengar suara saya kembali? Sudah bisa. Sebelum Ibu dan teman-teman, apakah bisa mendengar suara saya? Sudah, Delvia. Sudah Delvia. Baiklah, saya lanjutkan, yaitu berikutnya yaitu mengenai kajian pustaka. Kajian teori yang pertama ada hakikat pembelajaran matematika di SD, di mana pada hakikat pembelajaran matematika di SD ini mencakup pengertian matematika, pengertian pembelajaran matematika di SD, kemudian tujuan pembelajaran matematika di SD. Terus poin yang kedua yaitu mengenai bangun ruang, di mana ada pengertian bangun ruang. Selanjutnya yang ketiga yaitu kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah merupakan bentuk pembelajaran yang dapat menciptakan ide baru dan menggunakan aturan-aturan yang telah dipelajari terlebih dahulu untuk memformulasikan pemecahan masalah. Kemudian yang keempat, model problem-based learning. Di mana pengertian model PBL ini merupakan salah satu model pembelajaran yang digunakan di SD. Problem-based learning ini adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga peserta didik dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut. Kemudian yang kedua ada karakteristik PBL, di mana
Menurut Trianto pada tahun 2009 bahwa karakteristik model PBL ini yang pertama adanya pengajuan pernyataan atau masalah, yang kedua berfokus pada keterkaitan antar disiplin, yang ketiga penyelidikan autentik, yang keempat menghasilkan produk atau karya dan mempresentasikannya, yang kelima kerjasama. Selanjutnya ada langkah-langkah model PBL dan kelebihan dan kekurangan menggunakan model ini. Kemudian penerapan model PBL pada pembelajaran volume kubus dan balok, di mana dalam penerapan model PBL pada pembelajaran volume kubus dan balok ini harus sesuai dengan langkah-langkah yang sudah direncanakan, sesuai dengan langkah-langkah model PBL tersebut. Hal ini diperlukan agar proses pembelajaran dilakukan dapat berjalan dengan efektif sehingga mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian di sini ada 3 penelitian yang relevan yang sebelumnya dilakukan, sehingga saya juga berinisiatif untuk mengambil judul dari penelitian ini. Kemudian yang poin B ada kerangka masalah, ada kerangka teori, di mana pembelajaran volume kubus dan balok dalam penelitian ini menggunakan model Polya pada kelas eksperimen, sedangkan pada kelas kontrol dalam pembelajaran volume kubus dan balok ini dilakukan dengan cara konvensional. Hasil pembelajaran volume kubus dan balok ini diperoleh melalui tes yang diadakan pada akhir kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya hasil pembelajaran volume kubus dan balok pada siswa kelas eksperimen ini dibandingkan dengan pembelajaran volume kubus dan balok pada kelas kontrol tadi. Berdasarkan kedua hasil dari penelitian tersebut, maka kita bandingkan hasilnya, apakah ada keefektifan dalam penggunaan model problem-based learning ini dalam pembelajaran volume kubus dan balok pada kelas 5. Kemudian ada hipotesis. Dalam penulisan dalam ini penulis merumuskan hipotesis bahwasannya yang pertama hipotesis alternatif atau HI, apakah terdapat pengaruh model problem based learning dalam materi volume kubus dan balok di kelas 5 SDN 05 Sintok Tobo Gadang. Yang kedua hipotesis H0, tidak terdapat pengaruh model problem based learning dalam materi volume kubus dan balok di kelas 5 SDN 05 Sintok Tobo Gadang. Kemudian pada bab selanjutnya, lanjut yuk, yaitu metodologi penelitian. Yang poin pertama yaitu jenis penelitian. Di sini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SDN 05 Sintok Tobo Gadang. Waktu pelaksanaan akan dilaksanakan pada semester 6 tahun 2020-2021 di kelas 5 selama 3 minggu. Kemudian ada pembelajaran, kemudian di sekolah di SDN 05 Sintok Tobo Gadang itu pembelajaran matematikanya dilaksanakan selama 2 kali seminggu. Maka dari itu saya akan melakukan penelitian ini selama 3 kali pertemuan, di minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 SDN 05 Sintok Tobo Gadang yang berjumlah 27 orang siswa aktif pada tahun 2020-2021. Siswa kelas 5 ini dibagi menjadi 2 shift. Yang pertama shift pagi dan shift siang karena pandemi COVID-19 ini. Kemudian untuk sampelnya, di sini saya menggunakan teknik total sampling, yaitu semua populasi dijadikan sampel. Selanjutnya yaitu ada variabel dan data. Dalam penelitian ini ada variabel bebas, variabel terkait, dan variabel kontrol. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah perlakuan yang diberikan kepada siswa, yaitu menggunakan model problem based learning. Kemudian variabel terikatnya adalah pembelajaran pada balok dan kubus. Kemudian pada variabel terkontrolnya, yaitu pembelajaran yang digunakan model
problem based learning pada materi pembelajaran, suasana belajar, buku sumber, dan jumlah jam yang diberikan. Kemudian untuk data dan sumber data, untuk data jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer karena langsung kita peroleh dari lokasi penelitian tersebut. Kemudian sumber datanya yaitu siswa kelas 5 SDN 05 Sintuk Tobogadang yang mana tadi terbagi menjadi 2 shift. Kemudian untuk lanjut yuk. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tes perbuatan yang digunakan untuk melihat peningkatan motivasi belajar siswa. Kemudian kemudian agar pengumpulan data berlangsung secara teratur dan sistematis, maka hal-hal yang dilakukan peneliti menyiapkan instrumen penelitian secara lengkap, menetapkan sumber data seperti penghubung responden, dokumen-dokumen yang diperlukan, dan sebagainya. Kemudian menyiapkan atau melaksanakan pengumpulan data itu. Kemudian melakukan pengumpulan data secara sistematis sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, melakukan penskoran dan menganalisis data. Kemudian yang poin F, prosedur penelitian. Di sini ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian. Kemudian yang poin G, lanjut yuk. Instrumen dan pengembangan. Di mana dalam instrumen dan pengembangan ini ada kisi-kisi instrumen, teknik penilaian, dan analisis dari instrumen tersebut. Instrumen yang digunakan pada ranah pengetahuan adalah tes tertulis, ada validitas soal, reliabilitas soal, tingkat kesukaran, dan daya beda. Kemudian pada poin H, teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis datanya yang pertama uji normalitas, di mana uji normalitas adalah untuk melihat apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Untuk melakukan analisis soal analisis normalitas tersebut, kemudian yang selanjutnya uji homogenitas. Untuk uji homogenitas ini dilakukan apakah uji homogenitas ini dilakukan bertujuan untuk melihat apakah data kelas sampel itu bersifat homogen atau tidak homogen. Kemudian setelah dilakukan uji normalitas dan homogenitas, apabila sudah dapatkan bahwa populasinya berdistribusi normal dan kelas sampelnya sudah homogen, maka dilanjutkan dengan uji hipotesis. Baiklah, sekian hasil sekian seminar yang proposal dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Delvia Saputri. Nah, itulah tadi paparan dari seminar proposal dari saudari Delvia Saputri yang berjudul Pengaruh Modal Problem Based Learning atau PBL terhadap kemampuan pemecahan masalah volume kubus dan balok pada kelas 5 SD Negeri 05 Gadang. Untuk selanjutnya yaitu masuk kepada sesi tanya jawab kepada audiens yang ingin bertanya mengenai proposal yang telah diseminarkan oleh saudara dari Delvia, dipersilahkan. Harus ada yang bertanya, Miss. Kepada rekan-rekan dipersilahkan. Sekali lagi kepada audiens, apakah ada yang ingin bertanya mengenai seminar proposal yang telah dilakukan oleh saudari Delvia, di mana judul proposalnya adalah pengaruh model
Kontributor 1, 2-nya kenapa nggak yuk kasih kesempatan moderator? Sudah. Belum, Miss. Lah tuh kenapa udah ditutup aja? Tadi jaringan saya hilang, Miss. Oh gitu, ya udah suruh mana kontributor 1-nya? Yang bertanya nggak jadi, Miss. Nggak ada yang bertanya, siapa yang bertanya? Ada. Kalau sudah ada yang bertanya, jawablah lagi. Sekali lagi kepada audiens, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang bertanya, tolong catat di laporan perkuliahan ya Pak Mat Rozan bertanya. Nggak ada? Sepertinya tidak ada, Miss. Lanjut, Sepertinya tidak ada, Miss. Baik, Miss. Baiklah, karena audiens tidak ada yang bertanya, kita langsung saja masuk kepada sesi kritik dan saran yang akan disampaikan oleh kontributor 1 kepada Ummul Khairin. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilakan saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Delvia yang sudah berhasil menampilkan seminar proposal pada hari ini. Nah, di sini saya melihat di proposal Delvia, yaitu judulnya tentang pengaruh model PBL terhadap kemampuan pemecahan masalah, volume kubus, dan balok di dalam kelas. Nah, menurut saya, model ini memang cocok sekali digunakan untuk kita memecahkan masalah, terutama di bidang matematika. Nah, mungkin di sini Delvia akan melakukan penelitian kuantitatif menggunakan model eksperimen. Nah, saya berharap di sini Delvia bisa melakukan penelitian secara efektif dan terorganisir secara rapi. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada kontributor 1 yaitu Ummul Khairin. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi perbaikan ke depannya terhadap proposal yang telah diseminarkan oleh Delvia. Selanjutnya yaitu penyampaian dan Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. ingin mengucapkan selamat kepada Delvia sudah berhasil memaparkan materi dari proposalnya. Di sini saya hanya menambahkan sedikit dari komentar Ummul Khairin. Itu mengenai PPT-nya. Tadi ada beberapa hal yang hanya lainnya saja, seperti bagian dari kajian teori, mungkin itu cukup panjang, jadi nggak apa-apa. Namun di bab 1, di bagian identifikasi masalah yang harus dibahas dalam penelitian, itu sebaiknya dilampirkan agar teman-teman juga tahu masalah apa yang sebenarnya ingin diangkat dalam penelitian Delvia. Hanya segitu saja yang dapat saya tambahkan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada kontributor 2 yaitu Fahrani Azhara. Selanjutnya yaitu penyampaian kritik dan saran mengenai proposal yang telah diseminarkan oleh Delvia kepada Ibu Mai Sri Lena. Dipersilahkan. Moderator, kalau saya dikosongin aja, langsung tutup. 1 dan 2 aja, saya nanti belakangan. Baik, Miss. Nah, itulah tadi seminar proposal yang telah dilakukan oleh Saudari Delvia Saputri yang berjudul Pengaruh Model Problem Based Learning atau PBL